Kami dari kelompok 4 farmakoterapi di sini akan menyampaikan video atau menampilkan video terkait KIE atau konseling. Yang pertama, di sini ada saya Dayanti Hairani dengan NPM 057 sebagai apoteker. Saya Yuni Lestari dengan NPM 051 sebagai administrasi. Saya Teja Kencanatari dengan NPM 60 sebagai anak dari pasien. Saya Fidelis Maulida dengan NPM 053 sebagai TTK. Saya Fahri Jaki Ramadan dengan NPM 061 sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Atas nama Tuan Andi, tadi habis dari Dokter Indra ya Pak? Ya. Nah di sini ada obat Florampenicol untuk salak mata. Jadi Bapak sebelum pulang nanti harus konselingkan dulu karena ini obatnya penggunaannya khusus. Nanti saya antarkan ke ruang konseling ya Bapak. Oh iya. Ini siapanya Bapak ya? Ini dengan anak saya. Oh ya, nanti boleh ikut aja ke ruang konseling ya Bapak. Oke, mari saya antarkan. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, saya Dayanti Hairani, apoteker yang bertugas pada sore hari ini ya, Pak. Nah, sebelumnya boleh konfirmasi nama, alamat, dan juga umurnya, Pak? Baik, nama saya Andi, alamat dari Bandung, umur saya 27 tahun. Dan ini dengan siapanya ya? Ini dengan anak saya. Oke. Mungkin untuk tetehnya bisa ya menyimak penjelasan dari saya agar bisa menjelaskan kembali kepada ayahnya jika ada yang tidak dimengerti. Sebelumnya benar Bapak dari Dokter Indra? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih gejalanya apa ya Pak? Untuk gejalanya itu mata memerah, berair dan lembab. Matanya merah ya, Ya. sakit. Oke. Sebelumnya nih, apa sih gitu Bapak tahu nggak kenapa penyebab mata Bapak merah atau kebiasaan apa gitu yang menyebabkan mata Bapak itu merah? Kalau itu kebiasaan saya itu kalau menggunakan motor lupa menutup kaca helmnya, Ya. tidak memakai kacamata juga. Jadi debu masuk Ya. gitu ya Pak. Oke. Nah, di sini nih saya ingin bertanya juga ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak mempunyai riwayat alergi? Kalau untuk itu tidak. Dan apakah Bapak sedang mengkonsumsi obat lain selain obat ini dari Dokter Indra ini? Oh, belum, baru ini. Oke. Nah, sebelumnya Bapak izin bertanya juga ya. Apakah Dokter Indra sudah menjelaskan tentang kegunaan dari obat ini? Belum. Oke. Dan apakah sudah dijelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya Bapak? Belum juga. Dan harapannya setelah menggunakan obat ini belum dijelaskan juga? Belum. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya terkait obat yang diberikan oleh Dokter Indra. Di sini kan tadi sesuai dengan keluhan Bapak. Keluhan Bapak itu matanya sakit, merah, berair gitu ya. Nah, di sini diberikan obat oleh Dokter Indra yaitu Chloramphenicol untuk meredakan mata merah, gatal, kemudian berair ya tadi. Nah, obat ini digunakan 3 kali sehari setiap 8 jam. Jangan lupa ya Pak terkait penggunaannya, jangan sampai terlewat, jangan sampai lupa. Dan untuk tetehnya juga boleh ya mungkin diingatkan kepada ayahnya agar tidak lupa dalam penggunaan obatnya. Ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait cara penggunaannya itu bagaimana ya. Nah, di sini yang pertama pastikan tangan Bapak itu bersih agar tidak makin infeksi ya matanya, tidak makin terpapar yang lain gitu ya. Jadi pastikan tangan Bapak bersih, kemudian dibuka salapnya. Digunakan ujung ini saja ya. Untuk aplikasinya itu menggunakan tubnya saja di bawah kelopak mata ya Bapak, di kedua mata karena kan Bapak sakitnya tuh di kedua mata ya. Jadi digunakan di kedua mata, di atas kantung mata, kemudian dioleskannya menggunakan tubnya tadi ya, aplikator yang ada di sini, dan pastikan aplikatornya juga bersih, ditutup jangan lupa, dan pastikan tutupnya juga bersih ya Pak. Nah, setelah itu dipejamkan selama 2-3 menit, jangan dikedipkan karena mungkin teksturnya agak sedikit lengket, jadi jangan dikedipkan ya Pak. Nah,
Kemudian setelah itu sampai ditunggu sampai kering obatnya. Jangan dulu dibuka kalau ngerasa belum kering karena pasti lengket ya Pak. Nah begitu ya terkait penggunaan obatnya. Kemudian nih untuk salepnya ini Bapak baik digunakan setelah dibuka kan tadi ya untuk penggunaan pertama. Sebaiknya tuh tidak boleh lebih dari 28 hari untuk jangka penggunaannya Bapak. Untuk efek samping dari obat ini tuh mungkin nanti akan ada bengkak ya di pipi, kemudian di mata, dan itu normal ya Bapak karena efek samping dari obat ini gitu. Dan jika mungkin efek sampingnya itu berkelanjutan gitu atau parah ya, efek sampingnya tuh bisa langsung konsultasikan kembali kepada dokter, dihentikan sementara obatnya dan dikonsultasikan kembali kepada dokter. Untuk penyimpanannya ini Bapak, untuk penyimpanan obat dari keluaran Penicol ini diusahakan di suhu ruang 25 derajat Celcius ya. Jangan terpapar matahari. Jadi usahakan simpan di tempat yang memang aman di suhu ruang, dan jika ada boleh disimpan di kotak obat ya. Jadi dan juga obat ini itu tidak boleh digunakan bersamaan. Jadi hanya untuk Bapak gitu. Karena kan takutnya terinfeksi gitu ya anggota keluarga yang lainnya, jadi hanya boleh digunakan untuk bapaknya saja ya untuk obat ini. Kemudian nih tadi kan saya sudah menjelaskan ya terkait cara penggunaan, kemudian penggunaan obatnya berapa kali sehari gitu ya. Bapak mungkin bisa untuk menjelaskan kembali nih untuk mengevaluasi gitu tentang pemahaman Bapak terkait obatnya. Boleh dijelaskan kembali Bapak terkait apa yang saya informasikan. Cara penggunaannya itu tangan harus bersih, Betul. terus dioleskan ke kelopak mata, kedua kelopak mata, Ya. terus dioleskan sepanjang 1 cm. Setelah dioleskan, saya cukup menjamkan mata 2-3 menit. Jangan dikedip ya Bapak, dan pastikan tangan Bapak bersih ya. Kemudian tadi ya terkait evaluasinya Bapak mungkin sudah cukup paham ya terkait penggunaannya nih. Kemudian ada saran ya Pak ya terkait tadi gejala yang Bapak alami. Alangkah baiknya tuh ketika Bapak berpergian menggunakan motor gitu ya, gunakan helm, kemudian kaca helmnya ditutup ya Bapak agar tidak terkena debu, dan matanya juga tadi tidak menambah gitu ya infeksi dari yang lain gitu, jadi lebih steril. Kemudian juga kalau tidak memakai helm boleh menggunakan kacamata ya, karena agar tidak menambah parah gitu ya sakit matanya. Nah untuk tetenya juga ya bisa untuk selalu diingatkan terkait kebersihan kepada ayahnya, kemudian diingatkan untuk menggunakan helm gitu ya, karena agar tidak semakin parah tadi ya gejala yang dialami. Baik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk terkait kadaluarsanya itu kapan ya? Untuk kadaluarsanya itu di bulan 9 2026. Jadi baiknya itu ya si obat ini digunakan sebelum tanggal dan bulan tersebut. Jika sudah tanggal dan bulan tersebut sebaiknya jangan digunakan kembali ya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Semoga sembuh ya Pak. Dan jika ada keluhan lain bisa menghubungi apotek kami kembali. Terima kasih Ibu. Iya. Boleh ke administrasi saja ya Bapak. Untuk obatnya ya Bapak bisa ditebus di administrasi. Ini untuk resep atas nama Tuan Andi. Atas nama Tuan Andi. Baik Tuan, ini obatnya seharga 20.000. Oh iya. Baik Bapak, ini salapnya seharga 20.000. Baik, ini tolongnya. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Oh iya.